berkumpul yang bermanfaat. Saya Mirza Atika yang akan jadi moderator pada sore hari ini dan kita punya Dr. Deon sebagai narasumber. Sebelumnya mungkin saya akan memberitahukan bahwa ini kan sebelum kita mulai dari sesi utamanya nanti ada Dr. Nusdianto yang akan memberikan sambutan sebagai Ketua AKIVI dan mungkin kita akan ini dulu mungkin. Kalau Foto misalnya bersama. pesertanya udah banyak, Ya, foto dulu ya dok ya mungkin ya. enggak. Masih 29 ini. Ya, lihat sikon deh nanti kalau Iya, misalnya ternyata banyaknya di akhir, kita fotonya di akhir di aja akhir aja. gitu. Tapi kalau misalnya nanti ini udah mulai hampir mulai sesi utamanya udah mulai banyak, Iya. kita ambil gambar. Jadi mungkin dokter-dokter yang mau siap-siap di depan kamera boleh nih. Sudah saya kasih clue di awal maksudnya. Tujuannya tadi itu memberitahukan ya. Oke, eh, baik. Supaya tidak terlalu molor lagi ya, mungkin Lore, karena ada ya. dokter-dokter yang, halo dok. Ada dokter-dokter yang akan mempersiapkan buka puasa juga ini sambil Ya, belajar bersama dengan Dokter Deon pada sore hari ini. Kita buka dulu sambutan dari Ketua AKIVI, Dokter Rusdianto, dipersilakan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya terdengar, suara saya terdengar apa? Baik, ya di sini kebetulan hujan deras ini. Alhamdulillah segala puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan, berikan kesempatan untuk bisa bertemu, petirnya menggembar ya. Di sore ini, jadi AKIVI setelah cukup lama agak lama ini tidak banyak mengadakan kegiatan sendiri untuk meningkatkan kompetensi sejawat. Kali ini kita coba berbagi dengan mengambil tema yang Dr. Dion sampaikan ini terkait dengan gigi. Memang kita tidak tahun ini tidak terlalu fokus pada kegiatan webinar. Saya sudah share beberapa kegiatan ya untuk peningkatan kompetensi tadi itu, meskipun tidak kita lakukan sendiri. Kita sedang menyiapkan kegiatan lain. Mudah-mudahan ini akan sangat membantu kita dokter hewan di Indonesia ke depan ya. Jadi kita mencoba untuk menyusun semacam guideline lah semacam itu. Beberapa item nanti kita sedang tuntaskan untuk tahun ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Yang dengan itu dari kajian-kajian penyakit dalam nanti ini menjadi panduan sejawat dokter hewan terutama yang menekuni penyakit dalam khususnya para praktisi yang nanti berkaitan dengan eh, mendiagnosa, terapi dan macam-macam tadi itu. Kemudian saya sampaikan terima kasih pada sejawat ini ada Dr. Merza yang berkenan untuk menjadi moderator. Memang tim kita ini tim kecil tapi ya mudah-mudahan bisa bisa menangani semua aja. Ada Dr. Deon sudah menyempatkan apa waktunya untuk menyiapkan topik ya berbagi sharing dengan kawan-kawan tentang hal-hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Saya juga melihat ada Dr. Leni, hati-hati dok. Ini beliau baru datang mudik itu kemarin katanya di Magetan ini sedang perjalanan ke Tuban jadi mudah-mudahan tidak hujan kalau di sini deras sekali itu hati-hati dokter. Dan dokter-dokter yang lain saya sampaikan selamat datang khususnya yang sedang berpuasa ini selamat menjalankan ibadah puasa sambil menunggu iftar nanti beberapa jam lagi lah setelah ini. Jadi kita mencoba untuk menambah pengetahuan nanti kita diskusi bersama dengan Dokter Deon. Terima kasih dok. Eh, Kondisi terakhir registran itu 198 hampir 200 ya. Tapi sementara masih 33 enggak apa. Mungkin ya karena terbiasa tidak terlalu apa on time mungkin. Jadi kita membiasakan on time saja sudah. Jadi ini untuk melatih kita supaya memang ya kita merencanakan itu sesuai dengan ini supaya terbiasa nanti on time. Jadi kegiatan-kegiatan kita selalu on time. Mudah-mudahan terbiasa dengan kita ya, ya Dokter Edian ya dan Dokter Mersa. Jadi ya barangkali masih ada kegiatan lain silakan nanti. Mudah-mudahan ini cukup memberikan pencerahan karena topik ini jarang dibahas ya. Di kelas saja, maksudnya di perkuliahan itu juga tidak terlalu cukup waktu untuk bisa membahas tentang dentistry, tentang gigi.
Sehingga menjadi penting untuk bisa diketahui, terutama di adik-adik di apa mahasiswa, baik S1 mungkin PPDH juga ikut di sini, terutama mungkin juga kawan-kawan praktisi, ini untuk melengkapi kebutuhan pengetahuan tadi itu di apa namanya ruang periksa Anda di meja praksi. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan memberikan apa berkah pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan, baik itu anggota ataupun nanti yang mau jadi anggota AGV. Jadi kami akan mencoba untuk selalu berbagi pengetahuan dan meningkatkan apa namanya kompetensi sejawat melalui banyak aktivitas yang kita kelola di AGV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sambutannya. Saya mau langsung saja memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, Dokter Dewan Kristiawan. Mungkin yang belum kenal, saya izin share screen CV-nya ya, Dok. Oke, nah ini profilnya Dokter Deon ya. Beliau ini alumni dari IPB ya, lalu melanjutkan masternya di UGM dan banyak sekali experience sebagai narasumber. Concernnya di small animal ya dok ya, dan juga banyak sekali course dan training yang beliau ikuti. Salah satunya adalah topik yang akan kita pelajari dari beliau pada sore hari ini, yaitu tentang dentistry ya. Mungkin ya seperti yang Dokter Nusdianto sampaikan, beberapa dari kita mungkin tidak punya cukup waktu untuk membahas dentistry dan memperdalam dentistry. Padahal case-nya cukup banyak dan diagnosa yang baik seringkali diperlukan ya, dan bagaimana treatment approach-nya. Nah, sore ini kita akan belajar dari Dokter Deon. Gimana dok, udah siap? Siap, siap. Oke, silakan dok, boleh dimulai. Oke, saya izin share screen dulu ya. Suara saya terdengar? Ya, jelas dok. Oke, Jelas, Dok. Silakan. oke, oke, sorry. Oke, sudah terlihat? Sudah dok. Oke, Jelas. ya baik. Terima kasih sebelumnya eh, atas segala kesempatannya dari Akivi, dari Doknus dan teman-teman. Kemudian eh, terima kasih juga atas kehadirannya di ruang digital ini. Kita bisa berjumpa. Dan saya juga senang meskipun saya tidak beragama Islam, tapi kita sama-sama di sini. Saya ingin eh, ikut memeriahkan di jam-jam yang rentan ini. Nah, selain war takjil, eh, saya juga bisa sedikit berbagi. Saya sangat senang. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengangkat hal yang sebetulnya cukup viral dan sedikit meresahkan. Ada yang bilang ini meresahkan, tapi uh, saya mau coba angkat topik ini tentang periodontal disease dan anestesia dari tone yang lebih positif dari apa yang kita bisa lakukan uh, dengan maraknya praktek-praktek di luar dokter hewan dan tanpa bius ya, seperti itu. Oke, saya izin mulai ya dok. Silakan. Oke. Ya, perkenalan singkat terhadap eh, gigi. Jadi seperti gigi kita, saya juga kalau lagi meriksa hewan, kalau agak aneh saya juga megang-megang gigi sendiri, dok. Karena eh, saya merasakan gitu. Kadang-kadang, oh kayak gini kayaknya rasakan sendiri gitu. Dan ada yang sama, ada yang beda dengan intinya. Pada hari ini kita akan belajar periodontal dan mengingat-ingat kembali sih dok sebetulnya pasti sudah pada belajar. Kemudian kata kuncinya sebetulnya untuk periodontal kalau di manusia kan ada spesialisnya ya, di hewan tidak ada jadi kita semua harus belajar gitu dan kata kuncinya untuk periodontal adalah jaringan sekitar gigi. Jadi saya mau tunjukkan ini gigi ya.
Nah, untuk yang dinamakan jaringan periodontal ada sekitarnya. Jadi penunjang-penunjang gigi. Contohnya alveolar bone yang di sebelahnya. Kemudian yang pas dengan gigi ada gingival groove atau gingivалnya. Sorry. Oke. Kemudian juga ada periodontal ligamen. Itu yang seperti rel kereta api ini ya. Nah, itu yang akan menjadi masalah ketika ada masalah periodontal. Oke, sebetulnya hanya itu yang penting karena jaringan yang menopang adanya gigi ini dan tetap menempel. Nah, ada dua kata kunci utama yaitu gingivitis dan periodontitis. Itu adalah dua penyakit utama yang akan kita fokuskan untuk penyakit periodontal. Tapi penyebabnya sama, Dok. Kurang lebih adalah bakteri plak. Jadi itu adalah musuhnya periodontal. Nah, ini sebetulnya paling banyak terjadi. Bahkan ada jurnal yang bilang 90% anjing dan kucing itu punya. Jadi harusnya dokter gigi hewan tuh yang paling laku gitu ya. Cuman ya ternyata di Indonesia mungkin masih belum begitu aware untuk gigi sendiri. Manusianya juga belum dan hewannya juga eh, belum belum banyak gitu. Cuman kita harus tetap merintis ilmu ini. Nah, kemudian prevalensinya naik sesuai usia ya, pasti. Nah, nggak semua kucing atau anjing itu punya resiko yang sama terkait penyakit periodontal. Nah, untuk kucing dan anjing yang seperti ini nih, gigi susunya nggak copot, itu punya resiko lebih banyak. Kemudian nggak sikat gigi, nggak semua anjing kucing tuh bisa. Ada klien yang saya mau dok, saya mau, tapi kucingnya nggak mau atau anjingnya nggak mau. Jadi memang anjing dan kucing ini nggak semuanya bisa dipaksakan. Kemudian sama ya dok, seperti yang dokter biasa edukasi juga, kalau makannya wet food biasanya cepat kotor, eh, sama dengan manusia, em, diabetes gitu-gitu juga mempengaruhi. Oke, lanjut ya. Nah, plak tadi sebetulnya agak jorok ya. Coba kalau kita ingat-ingat, kalau kita belum sikat gigi itu kan ada ya satu layer warna kuning kuning tipis kalau kita ngaca gitu. Oh, aku lupa sikat gigi nih. Ada satu layer atau itu, wah ini kayaknya bisa ditarik. Nah, itu sebetulnya namanya plak. Jadi plak itu biasanya agak transparan dan cepat terbentuk dalam 24 jam. Kemudian kalau plak itu mengeras dengan sisa makanan, dengan eh, bakteri, dengan segala macam, dia jadi keras dan jadi kalkulus seperti di gambar ya dok. Gitu. Jadi ini kalkulus dan mungkin sebagian juga ada plak. Nah, jeleknya bakteri di mulut ini sebagian besar eh, gampang resisten karena dia membentuk biofilm. Jadi dia punya pertahanan ekstra, nggak gampang rusak dengan bakteri, dengan antibiotik dan sejenisnya. Ada yang bilang 1000 kali resisten antibiotik dan lebih resisten lagi dengan antiseptik gitu. Dan tiap plak itu ada banyak sekali bakteri, nggak bisa disemprot, harus dirusak. Makanya solusi untuk yang seperti ini hanya scaling. Ini lebih detailnya. Jadi ini plak nih. Nah, sesuai dengan yang gambar anatomi tadi, plak yang menempel pada gigi, sorry, kemudian akan nyelip nih di antara free gingival groove. Nah, yang nyelip ini makin banyak, dan nggak cuma nyelip, jadi dia juga eh, melepaskan namanya mediator radang, dan juga ada sel darah putih yang melepaskan mediator radang terhadap plaknya. Tuh, jadi lama-kelamaan ini akan meradang terus. Nah, gusinya akan merah. Nah, itu yang kita namakan gingivitis. Jadi
Itu masalahnya cuman gara-gara ada kotoran nyempil di sini nih. Kotoran plus bakteri. Tapi kotoran dan bakteri tadi melepaskan semua sitokin, peradangan, lama-lama hancur giginya, hancur juga jaringan sekitarnya. Itu yang namanya periodontal disease. Kalau yang hancur ligamentum di sini nih, ligamentum periodontal, namanya periodontitis. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, untuk hewan tuh sarannya harus dibius. Harus banget dibius. Nanti di belakang kita akan berikan alasannya. Pemeriksaannya dengan Dental Explorer seperti ini, Dok. Kalau dokter punya yang manual namanya Dental Explorer atau bahasa kerennya Shepherd Hooks. Jadi tongkat penggembala ya, itu Shepherd Hook. Nah, ini gunanya untuk mengais-ngais di sini nih. Jadi kita bisa tahu dengan sisi tajam ini dia bisa meraba nih giginya, ada yang bolong nggak, ada yang bocel-bocel nggak dengan sisi tajam dari Shepherd Hook. Kalau ini periodontal eh, probe, jadi probing, sorry, untuk mengukur kedalaman ini. Jadi ini namanya pemeriksaan periodontal. eh Dental probe ini nggak cuman ada besinya, tapi ada ukurannya. Gitu. Jadi setiap ini itu per milimeter. Jadi kita bisa ukur seberapa dalam. Meskipun bisa juga dengan X-ray ya. Jadi di sini ditunjukkan nih, kadang-kadang bisa beda. Dengan probe segini 9, dengan X-ray bisa 11. Gitu. Tapi itu adalah salah satu cara buat kita tahu nih, sudah seberapa hancur si jaringan periodontal karena plak tadi yang masuk ke dalam sela-sela. Nah, untuk satu gigi ini jangan cuma sekali diukur, kita akan eh, sorry, kita akan lakukan 6 kali, jadi 6 sisi ya. Ada 6 sisi dari gigi yang kita harus ukur. Jadi kita tahu, oh keseluruhan gigi itu masih bagus nggak periodontalnya, atau sebelah kanannya sudah jelek nih periodontalnya. Nilai normal anjing 0 sampai 3, kucing kecil 0,05, 0 sampai 0,5. Nah, untuk gigi vitis, sebetulnya ada nilainya ya, Dok. Jadi kalau kita nulis di rekam medis ataupun lembar lembar buat gigi itu, eh, kita kasih kode namanya G0, G1, G2, G3. Nih, ada penjelasannya. Jadi G0 itu normal, 1 tuh sedikit. Nah, yang ketiga itu belum diapa-apain sudah berdarah. Ada terapinya juga ya, Dok. Nah, gingivitis ini bersifat reversible. Jadi masih ada harapan buat gingivitis. Bisa kembali lagi dengan terapi dan dengan scaling kalau masih ringan ya. Oke, tadi kan gingivitis, gingivanya radang. Nah, kalau periodontal disease atau periodontitis, dia periodontumnya yang radang. Jadi di sini ini radang. Jadi meradang sampai dia bisa copot nih. Tuh. Nah, ketika radang dia bisa turun semua karena peradangan ya. Jadi hancur semua tulang dan gingivanya. Ketika periodontal disease 1 itu masih aman, masih atas. Kalau 2 dia udah 25% sudah hilang nih. Kalau 3 udah lebih banyak. Kalau 4 ya udah tinggal gampang dicopot gitu. Yang ini 4, yang ini masih 3 ya. Tuh. Nah, ada juga kata kunci namanya furcasio. Furcasio itu apa sih, Dok? Nah, udah pada tahu sih pasti. Nah, furcasio itu ini celah di tengah-tengah. Namanya furcasio. Antara dua akar namanya furcasio. Nah, ketika furcasia sudah terekspos eh, PD3, kalau furcasionya terekspos dan bisa dilewatin probe sudah PD4. Udah mau copot.
Nah, ini penjelasan yang sama. Kadang-kadang bisa keliru juga dengan pseudo pocket atau karena gingivanya radang jadinya naik kelihatannya. Tapi ini bisa mengakibatkan periodontal pocket yang makin dalam nih. Ini kan seperti ini nih. Kemudian dia bisa makin dalam, bisa diisi nanah. Nah, kalau di X-ray ini kelihatan di dalam ya, gitu. Jadi bisa mengantong dan bisa diisi nanah. Kalau sudah semakin lanjutan seperti ini, biasanya semakin berat tuh terapinya dan ya makin mahal ya. Kalau bisa sebelumnya kita sudah buatin dengan dan scaling gitu. Nah, dia route planning nanti saya tunjukkan. Ada namanya GTR juga akan saya tunjukkan. Gingivuloplasti ini eh, kita ambil gingiva dari yang sehat, kita tarik. Jadi kayak operasi plastik, ya operasi plastik tapi ke gingivanya gitu ya. Jadi ditarik gingivanya. Atau dicabut aja dong kalau sudah jelek daripada capek. Kalau normal ya, gitu. Dan kalau giginya sudah jelek. Nah, ada komplikasi lain namanya gingival recession. Gingival recession ini biasanya seperti ini dok. Jadi makin turun nih. Karena tadi ada inflamasi, dia makin turun si gingivanya. Nah, harusnya kan di sini nih, namanya cemento enamel junction, ada ditanda ini, harusnya segitu, tapi dia turun ke bawah jauh banget. Nah, di sini tuh lapisannya namanya sementum di samping gigi, kalau di atas gigi enamel. Nah, sementum itu nggak terlalu keras, jadi kalau sudah terekspos, kemudian ketusuk gitu ya, atau rusak, dia gampang bolong. Nah, kalau ini terapinya adalah scaling dan root planning, gitu. Jadi akarnya di crop. Kemudian bisa gingivoplasi seperti ini nih dijahit atau diangkat aja dicabut ya. Oke, selain itu kalau dibiarkan lagi bisa jadi goyang tuh tadi. Karena kan sudah turun nih. Karena sudah turun dia bisa goyang dan gampang copot. Kemudian ya jadinya ompong gitu. Tapi kan sebelum goyang sakit ya. Saya udah lupa sih waktu kecil gimana. Tapi kayaknya sakit ya kalau gigi goyang itu ya. Sekarang mah enak ya, cabutin gigi. Dulu kan kita juga dicabut waktu kecil giginya. Nah, ini kalau mobilitas giginya tinggi, kita bisa tulis juga eh, di kertas gitu ya, di kertas rekam medisnya gitu. Tulis namanya kode M0 sampai M3. Nah, ini tuh gimana sih, Dok? Jadi, kalau ada pergerakan, eh, pergerakannya kecil gitu ya, dia M0 tuh sebenarnya masih bisa dikit banget bergerak. Tapi dia cuma horizontal. Kemudian yang mild ini bergerak sedikit horizontal lebih banyak tuh. Kalau moderat dia sampai agak jauh. Kalau severe dia bisa bahkan bisa goyang ke atas. Nah ini nama tindakannya scaling policing tuh yang biasa. Kemudian eh, ada namanya route planning dan GTR. Nah, terakhir kalau sudah parah kan cabut aja ya, nggak bisa diselamatkan, nggak worth it untuk diselamatkan. Nah, ini namanya GTR ya, nama Guided Tissue Regeneration. Itu tuh hmm, kayak apa ya? Ya kayak lembaran aja. Nah, dia tuh bisa ditaruh di gigi, dibiarin aja gitu. Dia membantu ngasih tempat buat giginya apa bertumbuh gusinya. Nah, ada juga bone graft. Jadi kita masukin dulu bone graft, baru tutup GTR. Atau saya punyanya bone graft aja, jadi bone graftnya masuk terus ditutup pakai skin flap, pakai sorry gingival flap. Jadi ini sebetulnya cukup advance ya, karena harus beli alat, bahannya mahal. Tapi kita bisa lakukan.
Kemudian sebetulnya ini juga berhubungan sama periodontal disease. Kalau kita baca dari buku, FCGS ini bisa diakibatkan reaksi terhadap plak. Jadi imun tubuh tuh mengenali plak dan memusuhi plak gitu. Jadi gigi-gigi di sekitar plak itu jadi meradang karena tubuh eh, mencoba melawan plaknya. Tapi ini adalah imun berlebihan, jadi reaksi berlebihan tubuh. Nggak semua kucing tuh mengembangkan FCGS, tapi kalau yang mengembangkan tuh bisa seperti ini nih, parah kan? Dan ini tuh sakit. Jadi biasanya kucing akan datang ke kita dengan gejala nggak mau makan atau berliur gitu. Ini sakit. Nah, ini tuh berbeda ya dok dengan EGC. Jadi FCGS dan EGC adalah teman jauh, nggak sih, nggak berhubungan ya. Jadi EGC kan lebih ke alergi ya, reaksi alergi karena salah satunya kutu kadang-kadang, kutu atau alergi makanan. Tapi kalau FCGS ini lebih ke reaksi berlebihan terhadap plak ataupun bisa juga kalisivirus gitu ya. Jadi eh, mungkin saya juga jadi nyusun bahan ini jadi refresh lagi. Nah, ada juga sekarang sudah ada stem cell juga untuk gigi ini ya, untuk terapi FCGS. Nah, ini biasanya sama dengan EGC juga, tetap steroid. Oke, lanjut. Kalau di anjing nggak jadi FCGS, tapi jadi kontak mukositis. Nama jadulnya kissing ulcer. Jadi bibir ini, bibir bagian dalam kena dengan plak dan tergesek gitu ya. Jadinya meradang juga. Nah, ini juga sama dengan FCGS, jadi memang reaksi berlebihan. Nah, ini breed predisposisinya ya, CKCS selalu ada, hampir banyak penyakitnya. Tapi kalau di anjing lebih ringan dibandingkan kucing. Jadi, tapi kalau memang parah, tetap ada opsi untuk cabut giginya daripada melukain bibir. Jadi ini uh, kissingnya di sini ya, ini dengan ini kissing ulcer. Nah, ada juga lanjutan dari akibat-akibat lain bisa juga namanya fistula oronasal. Biasanya di maksila ketika ada lubang atau gigi copot tuh. Nah, dia tuh jadi eh, sorry, jadi lubang ke atas. Jadi ada lubang antara hidung dengan mulut. Biasanya gejalanya kalau kita nggak tahu ya, kucingnya nggak sembuh-sembuh pileknya. Nah, salah satu bisa jadi fistula oronasal. Tapi bisa juga jadi abses. Nah, ini eh, foto X-ray abses gigi ya. Sorry. Jadi abses gigi karena di belakang akar nih ada warna hitam. Nah, ini seneng nih kalau ada X-ray. Jadi kita bisa tahu. Dan kalau abses kan kita harus kuret ya. Oke. Nah, sebetulnya ada juga akibat lanjutan yang sistemik dari periodontal disease. Salah satunya CKD. Jadi eh, periodontal disease bisa memperparah CKD atau bisa memicu CKD. Ceritanya mediator radang dari gigi itu kan beredar ke seluruh pembuluh darah tubuh termasuk ke ginjal. Nah, kalau satu hari nggak apa-apa, kalau dua hari nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari ginjal dibanjiri atau ada istilah juga storm ya. Jadi inflammatory storm dari sel-sel inflamasi. Nah, dia juga akan capek dan akan kadang-kadang juga mengecil pembuluh darahnya. Nah, itu yang memicu jadi CKD. Gitu. Jadi ada penelitiannya, eh, tapi kayaknya menarik dokter baca sendiri. Jadi ada penyebab lain untuk cek dari CKD ya. Nah, untuk di anjing dan kucing juga bisa endokarditis.
Kalau kata orang tua dulu kan, awas kalau nggak sikat gigi sakit jantung. Itu bener dok. Jadi eh, lebih tepatnya endokarditis. Nah, sama, eh, tapi dia lebih ke bakterial ya. Jadi karena bakteri dari mulut itu masuk ke pembuluh darah, kemudian beredar dalam darah. Nah, beberapa bakteri itu nempelnya di valvula atau valve ya. Jadi di katup jantung. Nah, ini yang ringan seperti ini. Kalau yang parah bisa kayak massa ya. Namanya vegetatif endokarditis. Jadi bakteri, fibrin, platelet, ataupun debris menyatu tuh di katup nempel. Dan itu emergensi. Oke, akibat lanjutan lain yang mungkin sekalian ya kita bisa nerangin klien juga ya. Kalau tahu. Kita ada juga diabetes. Ada jurnalnya nih. Atau kalau mau cari lagi boleh. Jadi ada hubungannya antara diabetes dengan periodontal disease. Sakit gigi bisa bikin diabetes. Dan juga diabetes bisa bikin periodontal disease karena gula di mulut. Kemudian pneumonia, esofagitis itu juga akibat dari periodontal disease bisa yang sistemik. Nah, untuk penanganan semua penyakit periodontal itu di scaling ya. Jadi sarannya dilakukan scaling untuk menghilangkan plak dan bakteri. Nah, kalkulus juga. Nah, ini namanya subgingival scaling ya. Jadi scaling itu sebenarnya nggak cuma di atas dok, tapi di bawah atau di gingival juga kita perlu scaling. Jadi di subgingival. Nah, ada dua nih, subgingival scaling sama root planning. Tuh. Tapi dua-duanya mirip-mirip dan perlu juga dilakukan. Kemudian kalau gingivitis reversible, kadang-kadang kita bisa bantu dengan NSAID. Biasanya NSAID bukan steroid ya. Kalau periodontitis biasanya irreversible. Kita cuma bisa menunda supaya nggak makin parah. Oke, kemudian ini sedikit tambahan. Eh, Bakteri mulut itu kalau ada sakit terus eh, biasanya kita nggak tumbuhkan ya dok. Itu dan kalau saya baca juga di internasional nggak ditumbuhkan, lebih banyak di biarin aja gitu. Karena satu dia susah banget dikultur, banyak bakteri anaerob dan itu susah banget. Saya ingat teman saya namanya Dr. Hadimas dari UGM kalau ada yang kenal. Nah itu tuh wah kayak teman seperjuangan lah. Jadi dia susah banget penelitiannya karena menumbuhkan bakteri mulut. Jadi tidak recommended bintang satu. Jadi wah susah tuh. Namanya Prophyromonas yang dia tumbuhkan. Dan Prophyromonas tuh memang bakteri yang eh, salah satu penyebab periodontal disease yang diduga kebanyakan ini nih. Cuman memang ada banyak sekali bakteri di mulut, nggak cuman itu, dan tidak worth it untuk ditumbuhkan. Tapi saya dapat sedikit gambaran nih. Kalau mulut yang sehat, biasanya gram positif, koki, koksi, itu ya, kokside, sorry. Ini jadi kokus yang gram positif biasanya di mulut yang sehat. Tapi kalau mulut yang sakit, biasanya mulai banyak bakteri basil. Tapi memang bakteri basil dan kadang-kadang juga ada yang treponema ini ya, dia ulir. Itu juga kalau sedikit juga normal. Nah, untuk antibiotik kita perlu jaga baik-baik ya, karena sebetulnya antibiotik itu nggak diperlukan untuk scaling. Untuk scaling, untuk ekstraksi yang sederhana, yang nggak ada pus, yang nggak ada komplikasi apa-apa, itu nggak perlu.
Saya juga kadang-kadang masih lupa, masih ke bawah yang dulu-dulu tuh suka dikasih, cuman harusnya sih enggak. Nah, memang ada namanya bakterimia post dental terapi, cuman itu biasanya hilang sendiri gitu. Jadi nggak perlu dikasih antibiotik. Ya, ini kalau perlu adalah kalau ada efek sistemik dari bakterinya, kemudian ada abses, fistula boleh, FCGS nggak semuanya, kadang-kadang langsung steroid aja. Kemudian periodontitis yang stage akhir juga boleh. Nah, jangan lupa antibiotiknya nggak bisa sembarangan tuh. Jadi paling pertama biasanya memang clindamycin sama amoxiclav ya. Tuh. Metronidazole juga bisa, cuman biasanya efek sampingnya banyak kayak habis kasih diare. Doxycycline biasa second tier sih gitu ya. Yang keduanya kalau nggak bisa yang pertama doxy. Dan doxy juga ada yang bentuknya pasta. Kalau ini bentuknya gel ya. Pasta atau gel ada. Kemudian pencegahan, scaling sebetulnya pencegahan dan terapi ya. Nah, kalau ada klien yang bandel nih, saya kasih satu jurnal nih. Ini efek eh, sikat gigi terhadap akumulasi plak. Dan di jurnal itu dia bilang memang paling bagus setiap hari atau 2 hari sekali. Itu lebih bagus dari seminggu sekali. eh, Signifikan perbedaannya. Jadi sudah terbukti di jurnal. Jadi kalau ada klien yang ngeyel, boleh dikasih lihat. Kemudian chlorhexidine juga berpengaruh. Mainan yang gigit-gigit berpengaruh, cuman hati-hati ketelan dan hati-hati terlalu keras. Oke. Ini sikat gigi ya. Sarannya jangan pakai yang silikon karena kurang efektif. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang periodontal disease. Jadi kita semua sudah tahu lah. Saya cuma refresh aja sedikit. Nah, untuk periodontal disease yang kita tahu kan memang ya salah satu terapinya scaling. Nah, tapi sekarang di Indonesia maupun di luar negeri mulai banyak tuh yang scaling tanpa bius. Tapi meskipun PBPDHI belum ada pernyataan sikap ya, atau asosiasi lain terus Akivi juga belum ada yang menyatakan sikap. Cuman dari asosiasi-asosiasi internasional kebanyakan sudah menolak dari baik dari statement resmi ataupun guideline seperti itu. Jadi saya list nih kalau ada klien yang nanya, nah ini bisa jadi salah satu alasan. Di luar negeri nggak boleh, atau di Wasafa nggak boleh kan kita ngikut Wasafa juga. Nah, bayangin seperti ini nih, anjingnya di handling, ya kadang-kadang ada yang memang anjingnya nurut, ada yang enggak. Tapi kan ya, ya cilaka kalau enggak. Jadi saya punya satu pasien, saya nggak melakukan dental scaling tanpa anestesi ya. Cuman saya house call pasien itu, kemudian saya potong kuku karena dia biasanya nggak bisa potong kuku tuh, jadi saya potongin kayak biasa. Nah, memang anjingnya mini pincer dan suka berontak gitu ya, jadi suka melawan. Cuman setelah potong kuku dan periksa, oke tuh lari-lari masih itu. Ya, kayak biasa lah mini pincer. Terus tiba-tiba dia eh, berhenti terus pincang. Gitu. Jadi, waduh, padahal cuma potong buku doang gitu. Tapi ternyata untuk anjing senior, hati-hati. Ini pengalaman saya sih dan pelajaran buat saya juga. Jadi buat anjing senior, jangan biarkan dia sampai begitu, sampai meronta, sampai terlalu heboh atau terlalu ini, takutnya malah kena tuh di sendinya. Jadi saya bayangin, wah
pasien saya cuman potong kuku aja bisa itu lumpuh, terus harus aku putur tiap hari, tiap 3 hari. Gimana yang pasien-pasien yang memang di scaling tanpa bius itu di handling. Jadi saya nggak kebayang dan saya coba menempatkan eh, diri saya ya seperti itu. Jadi saya akan berhati-hati terhadap handling, termasuk nih non anestesia dental terapi. Apalagi yang ngerjainnya kan orang asing buat anjing itu kan, dan bukan vet juga. Nah, saya bantu rangkumkan. Malu pakai nama. Ini ini kemarin yang saya buat dengan dokter senior satu lagi. Saya kirim ke Animal Welfare Conference gitu ya di tahun lalu. Nah, saya rangkumkan dari statement-statement dari organisasi-organisasi itu apa sih masalahnya, kemudian dampak negatifnya apa, kemudian five freedom-nya apa sih yang dilanggar. Sederhana sih, terlalu sederhana malah. Nah, ini pertama dia mengharuskan restraint fisik. Nah, itu bisa membuat hewan takut, tidak nyaman, stres, dapat melukai. Nah, itu berarti welfare yang kedua, tiga, empat bisa dilanggar. Kemudian masalahnya yang saya baca ya di jurnal-jurnal tuh tidak dapat mengakses mulut dengan sempurna. Jadi tidak bisa tuh dilakukan diagnosa, terapi, kohat dengan benar tuh nggak bisa. Nah, bahkan scaling yang subgingiva yang saya tunjukkan tadi itu nggak bisa dilakukan. Scaling subgingiva, polis nggak bisa karena kan sakit ya atau nggak enak. Kemudian scaling tanpa bios bisa menutup itu. Harusnya kan giginya jelek tuh, jadi dibawa ke dokter. Tapi karena sudah bersih, jadi cuman di scaling tanpa bius sudah beres. Sebenarnya penanganan kalau tepat tuh bisa sehat lebih lama, nah, dan bisa lebih sehat. Kita satu-satu ya. Satu, jadi anestesia kita perlu lebih pede sih. Saya sih sebetulnya. Atau kalau dokter juga ada yang mirip-mirip. Jadi kita harus lebih pede untuk mempromosikan. Ya kita bisa anestesi kok. Kita bisa anestesi dengan aman untuk pasien-pasien, even pasien tua dan sakit berat, asal kondisinya stabil. Dan kita bisa lakukan scaling kalau perlu. Nah, itu yang perlu kita apa ya, branding atau tampilkan gitu. Aman kok anestesi. Tuh, kalau apalagi kalau sehat kan ya nggak ada masalah. Mungkin perlu tanda tangan aja untuk eh, eh, konsen atau cek darah. Nah, karena hewan tuh nggak bisa menyembunyikan rasa sakit dan meskipun mau makan nih, kadang-kadang giginya sakit tuh. Jadi dalam hatinya dia menderita tapi nggak bisa ngomong. Nah, itu kan sebetulnya concern dokter hewan kan. Kita pengen kucing dan anjing nggak menderita. Salah satunya ya nggak menderita sakit gigi. Tuh. Oke, kemudian em, itu satu ya. Jadi ya kita nggak mau juga hewannya bergerak terus tiba-tiba scalernya ngelukain, kan menakutkan juga ya. Atau hewannya stres habis tindakan. Nah, ini sebetulnya kita juga ya kita tahu ilmunya ya. Kita bisa sebetulnya dan saya juga sering em, membuat lebih sering sih untuk melakukan lokal anestesi. Karena bahkan scaling scaling biasa pun itu sebenarnya sakit. Jadi scaling biasa aja sakit. Jadi berikan pain management yang baik. Kalau perlu bahkan kasih aja yang lokal anestetik gitu ya. Itu nggak apa-apa kasih aja.
Jadi lokal anestetik bisa digabungkan dengan anestesi biasa. Dan anestesi adalah kunci keamanan dan kenyamanan pasien. Nah, saya juga sebenarnya masih belajar nih. Jadi saya belajar sama Dok Dito dari UGM tuh. Nih, ini yang saya lagi coba di klinik juga belum sebanyak ini sih. Tapi saya mau coba untuk combine anestesi. Tuh. Beberapa jenis anestesi kayak ketamin, propofol, isofluran, fentanyl. Nah, namanya multimodal anestesia atau multimodal pain management dengan beberapa obat dosisnya bisa turun tuh. Jadi dosis propofol nggak usah tinggi, ketamin nggak usah tinggi, atau nggak usah 2 kali suntik, misalkan. Tapi karena beberapa obat, jadi bisa efeknya bisa sesuai gitu, cukup. Misalkan dengan ketamin, propofol, kita isoflurannya bisa kecil, nggak usah 3, bisa 1 atau 1,5. Tuh. Jadi efek untuk paru-parunya minimal, efek propofol juga minimal. Jadi itu yang saya sedang belajar. Nah, ternyata perlu tuh infusion pump 2, steering pump 2. Ya, itu ternyata yang ya bisa lah ditambahkan. Kalau dokter pelan-pelan, saya juga pelan-pelan. Jadi kita bisa incorporate anestesi yang lebih aman ke dalam praktis kita. Nah, kapnograf juga penting nih, kapnograf, side stream maupun mainstream sama blood pressure. Obat-obat aneh kayak dopamin juga bisa membantu supaya anestesinya lebih aman. Nah, mulut bersih belum tentu sehat. Karena yang kelihatan tuh sepertiga, tapi yang nggak kelihatan 2/3. Berarti kan masalah di bawah lebih banyak tuh. Kalau cuma dibersihkan atas, plaknya, baunya, karang giginya dibersihkan, oke lah. Tapi kan masih ada 2/3 lagi PR-nya tuh. Rasa sakit gimana? Bakteri masuk ke dalam pembuluh darah gimana? Abses gitu. Jadi kalau kita bisa bius, kita bisa kerjakan semuanya. Jadi selain tadi nggak sakit, kita bisa bereskan tuh masalah semuanya. Atau ya dalam 1 kali mungkin 2 kali. Gitu. Ada penelitian kalau anjing sehat tuh 27,8% ternyata ya nggak sehat juga. Sorry. Nah, pada kucing sehat yang secara klinis sehat atau dari atas sehat, tapi ternyata 41,7% ada masalah di subgingival. Tuh, jadi kita nggak pengen giginya cuma cantik, tapi kita pengen giginya sehat dan hewannya sehat kan. Itu kan fokusnya dokter, bukan fokusnya ya salon kecantikan kan. Oke, kemudian yang ketiga, kalau penanganannya tepat, investasi atau meskipun mahal ya, tapi untuk jangka panjangnya lebih bagus. Contohnya nih, kalau X-ray nih, saya X-ray nih karena ada bolong. Tapi ternyata bolongnya itu cuma atas. Oh ya udah kalau gini mah langsung tambal aja. Itu bisa, nggak usah dicabut. Tuh kan kalau tadinya bolong terus ownernya takut mau minta cabut aja. Tapi kalau saya bisa X-ray dulu, saya bisa pastikan giginya nggak apa-apa kok. Nggak ada abses di bawah. Bolongnya juga nggak sampai pulpa. Tuh, jadi eh, dengan anestesi kita bisa dapatkan diagnosa yang lebih pas. Anjingnya juga lebih happy. Nah, ada namanya complete oral examination, exam, dan terapi nih, T-nya terapi, sorry. Nah, KOHAT itu menurut AVDC itu ada 8 item yang harus dipenuhi, atau 7 item lah, 8 terakhir nih kadang nggak usah. Jadi ada 7 item yang biasa dilakukan dalam complete oral health assessment dan terapi. Oke, intinya sebetulnya ini adalah argumen saya yang kita bisa lakukan sebenarnya banyak dan value itu harus kita sampaikan gitu ke klien supaya klien mau bayar kita kan, mau bayar apalagi kalau mahal gitu. Kalau kita nggak bisa sampaikan value-nya kan nggak mau bayar atau nggak rela bayarnya. Nah,
Yang dilakukan oleh dokter hewan tuh sebenarnya kita cek visualnya dengan lebih bagus. Kalau nggak di anestesi kan terbatas. Kita bisa explore, kita bisa tulis tuh di dental chart yang mana aja yang goyang, yang mana aja yang ini. Kalau bangun kan buru-buru dan setengah-setengah lihatnya. Kita bisa X-ray, kita bisa pasang ET, pain management pasti. Kita bisa identifikasi. Kemudian supra, subgingival scaling kita bisa, polish juga bisa. Jadi kalau nggak dipolish, gigi itu akan kasar. Dan kalau kasar, gigi itu malah gampang tumbuh plak. Jadi malah kontraproduktif dengan scaling itu sendiri. Jadi polishing itu nggak boleh dilewatkan sebetulnya. Harus semuanya bagian dipolish. Tapi kalau nggak di anestesi kan nggak bisa. Tuh. Jadi sebetulnya yang dilakukan dengan tanpa anestesi sangat terbatas. Dan scalingnya pun manual. Ya putih sih putih. Ya nggak tahu pakai bahan apa juga dibikin putih ya. Tapi kan eh, kita nggak bisa jamin gigi bawahnya sehat atau giginya itu secara overall sehat. Oke, sebetulnya sudah selesai, tapi saya tambahkan di slide semua masalah gigi yang saya bisa temukan di buku sebetulnya, dan saya pernah temukan juga. Ini bisa dokter-dokter pakai untuk eh, acuan lah, kalau misalkan ketemu sesuatu ini apa ya? Ini sudah saya tuliskan sebelumnya ini dari PPT jadul. Kalau berubah warna nih kayak gini nih. Nah, ini bahaya sebetulnya. Bisa bahaya, jangan-jangan pulpanya kena gitu. Ini yang tadi. Kemudian resorpsi gigi nih di kucing, resorpsi gigi cukup banyak, jadi giginya rusak khusus pada kucingnya. Oke, nanti dokter bisa baca sendiri. Oke, ya, termasuk nih jangan-jangan giginya akarnya gak dua, harusnya misalnya gigi harusnya bagian itu dua atau tiga, kok ada empat. Nah itu kan malah bahaya ketika kita nggak X-ray dan kita langsung cabut gitu. Pasti takutnya ada fragmen gigi ketinggalan, terus malah jadi eh, penyakit. Ini saya juga pernah, jadi eh, ada pasien anjing kecil, dia giginya udah begini nih dari kecil, kan nggak mungkin ya itu plak atau apa. Jadi memang enamelnya nggak tumbuh, itu juga ternyata ada kasusnya. Jadi dokter harapannya bisa lebih aware dengan masalah-masalah di gigi dan nggak cuma kayak yang mempercantik gigi aja, tapi sekalian lihat tuh, oh ini kayaknya nggak sehat deh. Saya perlu rujuk atau saya perlu cek X-ray, gitu ya. Oke, kita belum ada ya kawat gigi di anjing. Itu saya diskusi sama dokter manusia, memang tarikan giginya beda eh, anjing dan manusia gitu. Jadi kita iseng-isengnya belum sampai sana. Tapi kalau tambal gigi endodontik, saya rasa di Indonesia ini udah beberapa dokter yang bisa mengerjakannya. Ya, ini fraktur biasa dan ini ada pakai akrilik juga. Itu juga cukup menarik. Oke, terakhir dari saya, kita harus sadar kalau eh, peran kita tuh sebenarnya bukan membersihkan gigi. Yang kita lakukan scaling itu jangan tulis sebagai layar membersihkan gigi. Tapi mulai dari sekarang, tuliskan itu sebagai prosedur medis untuk diagnosa dan pengobatan mulut. Dan itu juga sebaiknya yang kita lakukan. Jadi nggak cuma bersihkan, tapi kita sambil terapi dan kita sambil lihat tuh ada nggak masalah lain. Kalau perlu malah kita lakukan kohat atau pemeriksaan gigi lengkap kalau memang diperlukan. Saya juga masih belajar, jadi saya senang nih sekalian nulis nulis nyatet sekalian sharing. Cuman mari kita diskusi dan
Semoga ini bukan jadi masalah buat kita, apa yang dilakukan orang-orang di luar profesi kita, tapi lebih penting apa yang kita lakukan dan apa yang kita bisa improve dalam praktek kita. Itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Saya tadi juga agak penasaran soal gigi anjing sebagai pengguna kawat gigi ya. Itu pasti rasanya wah luar biasa itu pasti kalau udah waktunya ditarik gitu. Nah, oke. Seperti yang dokter juga mungkin singgung di awal tadi dan mungkin jadi concern kita karena mulai agak populer ya jasa itu ya. Bagaimana jasa scaling yang tidak dilakukan oleh dokter hewan. Dan dia promotnya adalah no anesthesia needed. Nah, itu yang jadi concern kita juga dari profesi, baik tentang kewenangan dan keamanannya terhadap pasien juga. Dan saya akan membuka sesi diskusi dokter-dokter sekalian terkait hal ini, terkait topik yang kita bicarakan pada sore hari ini ya. Dan sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya dari Dokter Luisa. Izin bertanya dok, untuk pemberian oral hygiene bisa menggantikan posisi atau manfaat dari sikat gigi nggak ya? Soalnya kadang owner itu sering mengeluh sulit gosok gigi di anabul ya. Dan apalagi kalau misalnya ada kewajiban sikat giginya 2 kali sehari seperti kita minimal gitu ya. Nah, apakah sebaiknya setiap selesai makan dia gosok gigi atau bagaimana gitu dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, Dokter Luisa ya, Dokter Luisa Ita. Oke, eh, jadi seperti yang tadi ada di slide, jadi memang dan pengalaman saya juga begitu. Untuk plak ini, plak dan tartar atau kalkulus ini nggak bisa dengan semprot aja atau dengan klorek semprot aja deh, gitu. Nggak bisa karena harus ada pengikisan secara manual. Itu bisa sebetulnya dengan mainan yang atau makanan yang chewable, itu ada beberapa merek, saya nggak sebutkan, tapi itu bisa mengurangi plak dan ada penelitiannya juga. Jadi kalau memang nggak bisa sikat gigi, sarannya eh, tadi beli makanan atau makanan khusus untuk eh, gigi atau mainan yang bisa untuk mengikis. Gitu. Ada yang sudah disetujui atau di-approve sama Veterinary Oral Health Council. Nah, itu sebenarnya lebih recommended karena sudah teruji ya, gitu. Nah, tapi memang nggak bisa cuma disemprot aja. Kemudian seberapa sering nggak harus 2 kali sehari ya. Nanti jadi kayak kita. Habis sikat gigi kita sikatin gigi kan nggak? Kayaknya nggak bisa. Tapi boleh aja sih sebenarnya nggak ada larangan. Cuman kalau di jurnal disampaikan untuk 1 kali sehari gitu sarannya sebelum tidur atau setelah makan malam itu lebih lebih oke. Jadi sekali sehari itu cukup atau ada juga 2 hari sekali itu juga cukup bagus hasilnya. Tadi di jurnal yang di slide tadi. Oke, pelan-pelan tapi ya. Jadi jangan expect hewan tuh 1 hari langsung mau. Nah, kadang-kadang harus dibelikan pasta gigi yang rasanya enak supaya dia mau gitu. Atau kita perlu conditioning dulu, misalkan kalau dari behavior ya, conditioning dulu supaya dia mau tangan kita masuk ke mulutnya. Jadi pelan-pelan banget. Tapi kalau sudah bisa dan sudah eh, rutin, beberapa pasien tuh bagus banget sih giginya. Jadi, wah ini nggak perlu scaling nih kayaknya. Jadi semangat mengedukasi klien. Baik, dari Dokter Luisa mungkin ada follow up pertanyaannya terkait yang tadi terusannya mungkin Terima atau kasih. udah ya dok? Oke, saya next question ya dok ya. Ini dari Wiwin Kusumawati, Dok Wiwin. Mungkin saya boleh izin panggil nih, atau saya kurang tahu ini dokter atau sama mahasiswa. Izin bertanya dok, apakah makanan tertentu itu bisa jadi faktor pembentukan dari plaque dan untuk kasus eosinophilic granulomatous complex di kucing ya, gejalanya di area mulut itu apakah karena faktor alergi pakan, dok? Oke, eh sorry. Tadi yang pertama soal makanan. Apakah makanan tertentu itu bisa jadi Oh faktor ya, pembentukan plaque-nya? Ya, oke. dental. Ya, jadi kalau makanan basah atau wet food itu lebih cepat ya plaknya terbentuk dibandingkan makanan yang kering.
Jadi memang ya bagusan kering, yang keringan aja lebih untuk gigi ya. Dokter gigi, dokter hewannya lebih senang sebenarnya yang kering aja. Dan yang basah atau yang berair itu biasanya, atau kadang-kadang cook food gitu juga masih bikin nyisa kan di gigi. Tetapi ya itu lebih ke pilihan sih. Jadi kan tergantung hewannya atau nutrisi yang dibutuhkan juga. Jadi tapi kalau yang pilihan makanan yang kering lebih bagus untuk gigi. Kemudian tadi EGC ya. Kalau EGC sebetulnya ada namanya Roden ulcer atau jadi ulcernya tuh di gigi, di gigi, di bibir depan biasanya, baik bibir dalam maupun bibir luar. Nah, itu yang lebih menandai ataupun di palatal atau di glosal atau di lidah. Nah, itu lebih sebenarnya lebih ke lesinya EGC dibandingkan FCGS. Cuman lebih bagus di swab terus kita cek mikroskop. Nah, kalau kita bisa cek mikroskop, bisa lihat isinya sel radang apa. Kalau dia eosinofil berarti EGC. Kalau dia limfosit atau neutrofil atau monofil, kemungkinan ya arahnya FCGS gitu. Tapi nggak semua EGC di mulut ya. Kadang-kadang EGC ada di kaki atau di kulit atau di organ gitu. Oke, Oke, Dok Iwin, ada pertanyaan tambahannya mungkin? Atau sudah cukup, Dok? Sudah, terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. sama. Oke, saya izin baca selanjutnya ya, Dok. Oh, hilang, Dok. Ada lagi tadi. Nggak jadi ada pertanyaan. Hilang dari chat box pertanyaannya. Sorry. Kok Chandok, bisa ya? Chandok masih saya tulis lagi. Oh ya ini, dokter mau tanya langsung boleh loh, Dok. Misalnya sambil nunggu daripada nunggu nulis gitu, Dok. Silakan kalau mau tanya langsung. Monggo. Dokter-dokter yang lain mungkin kalau mau ada pertanyaan langsung nanti bisa raise hand, saya persilahkan. Tadi kayak nggak salah pertanyaannya terkait ini ya, Dok, ya, anesnya ya, posisi anatominya ya. Saya sempat baca sekilas tadi. Posisi penyuntikan dari lokal anestesia, Dok, yang di rahang itu. Nah, tadi kurang lebih yang saya tanya, yang saya baca demikian. Oke nih. Di PPT tentang anestesia ya, terlihat needle-nya tadi masuk ke foramen mentale atau foramen mandible-nya. Yang ingin ditanyakan oleh ini dari Dr. Grace ya, beliau ingin menanyakan bagaimana teknik melakukannya supaya ya kita harus hati-hati dengan nervus mandibularisnya ketika injeksi anestesi tersebut gitu. Dan biasanya yang dimasukkan ke sana itu melalui foramen tadi itu lokal anestesia atau general. Oke, ya. Jadi terima kasih pertanyaannya, Dokter Grace. Jadi memang agak-agak serem-serem gimana gitu ya waktu awal-awal nyuntikin itu. Cuman kayaknya dan itu penting sih sebenarnya. Jadi jangan, kayaknya kalau membatasi itu dan tidak melakukan itu malah sebuah kejahatan ya terhadap pasien kita. Karena kita malah nggak memberikan yang terbaik dan yang safe gitu. Karena lokal anestesia tuh sangat safe, safe sekali. Tapi kalau dokter mau lihat panduannya, ya ada banyak kursus-kursus gitu ya. Tapi kayaknya mungkin waktunya nggak sempet. Tapi saya suka lihat mungkin resource-nya Wasafa. Jadi di Wasafa itu ada kayaknya ada video-video tentang eh, arah maupun cara penyuntikannya. Karena setiap foramen tuh beda, arahnya beda, seberapa dalam, harus lebih khawatir atau santai aja sih gitu. Ada yang perlu dibengkokin dikit gitu. Jadi setiap foramen tuh punya cara suntiknya masing-masing, nggak langsung. Dan itu memang tidak langsung ke dalam, biasanya ke depan foramennya. Tuh. Nah itu ya kayaknya perlu PPT sendiri. Tapi ya itu menarik memang dok untuk mempelajari dan jujur sangat membantu karena ketika cabut gigi terutama ya itu kan sakit banget.
dengan lokal anestetik tuh awalnya sakit dia nggak sakit lagi. Jadi bener-bener cepet tuh dan sangat membantu. Tidak, kita nggak perlu naikin anestesi atau suntik lagi, tapi dia sudah terblok sendiri di area situ. Jadi nggak Tuh, perlu jadi general ya dok, cukup nah lokal tetap saja. oh tetap general dulu, baru setelah itu kita lokal. Jadi dua, general plus lokal, tetap tetap sih. Tuh, yang disuntikin lidokain ya, gitu. Yang disuntik lidokain, tapi jangan lupa diaspirasi dulu. Apalagi di kucing kita nggak pengen menyuntikkan lidokain ke dalam pembuluh darah, itu karena agak bahaya obat bius. Jadi diaspirasi dulu, yang penting nggak ada darah, boleh disuntik. Ya dok, memang kan kalau Oke. apa namanya targetnya kan memang nanti yang di sekeliling nervusnya, karena kalau nervusnya Mhm. justru dia nanti malah merusak di situ gitu. Nji. Iya. Bentar, Nji. Nji, matur nuwun dokter. Nji, Oke. ilmunya sangat 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 menarik saya. Nji, matur Ya, nuwun. Nji. ya ini menarik dok. Setuju. Oke, eh ini sudah jam segini tapi masih banyak dok pertanyaan. Ada satu lagi yang masuk cukup panjang ya dari Dokter Firza Hawari ya. Izin bertanya dok, ingin mendiskusikan pengalaman beliau ya. Ada pasien terkena epulis dan sudah di FNA ya. Kedalaman juga sudah diukur dengan properiodontal dan dinyatakan hasil FNA-nya adalah tumor jinak. Yang kita tahu bahwa tumor seperti epulis itu recurrent atau kambuhnya cukup tinggi dan kebanyakan pasien yang operasi itu dia selalu muncul kembali pada akhirnya. Apakah lebih baik dibiarkan saja? Apakah kalau misalnya akan diangkat sebaiknya di kemo dulu dok? Saran approach-nya mungkin kalau dari kacamata dokter seperti apa nggih? Oke, ini anjing ya berarti ya. Biasanya sih anjing ya. Oke, ya. Jadi untuk tumor-tumor mulut, terutama banyaknya pada anjing. Tadinya saya mau masukin PPT, cuman udah panjang lah, jangan. Nanti keburu buka. Nah, tapi memang kalau di anjing itu banyak sekali tumor mulut dan biasanya tumor mulut itu jinak. Dalam artian dia bukan yang nyebar ke pembuluh darah, dia bukan cancer, tapi dia memang agresif ke lokal. Jadi tumor mulut eh, pada anjing terutama kebanyakan tuh sering banyak menyebar. Jadi kalau pengangkatannya kurang gede atau memang sudah menyebar ke sebelah itu bisa tumbuh lagi gitu. Jadi khusus pada anjing sebagian besar tumornya gitu pada mulut ya. Tapi ada juga yang memang ganas. Nah, tapi kita perlu bedakan dok. Ada namanya gingival hiperplasia. Jadi itu belum jadi tumor, itu cuman gingivanya terlalu aktif tuh membesar. Nah, pada kasus gingival hiperplasia itu beberapa obat bisa bikin. Nanti bisa cek lagi ya dok. Saya nggak bawa list. Tapi beberapa obat kayak obat buat epilepsi, buat kejang, buat jantung itu bisa memicu gingival hiperplasia. Kemudian beberapa ras anjing kayak boxer, kemudian CKCS lagi itu juga eh, predisposisi untuk gingival hiperplasia. Jadi dia dari lahir seperti itu dan memang normal. Jadi untuk kasus gingival hiperplasia itu beberapa ras itu normal, tapi kalau sudah mengganggu biasanya tetap kita betulkan gitu dengan gingivoplasti gitu. Jadi memang rekurennya sangat tinggi karena dia agresif ke lokal, menyebar secara lokal. Oke, setuju, Oke. setuju. Eh, Dokter Firza, ada lanjutannya mungkin dok? Mau yang ditanyakan lagi atau udah? Terima kasih dok. Oke, nah, ini dokter Chris ada pertanyaan lanjutan ternyata. Monggo dokter. Nji. Mau tanya dok lagi, Nji. Jika berkenan Hmm. ini. eh, Saya pernah melakukan malocclusion gigi, tapi pada kelinci, dok. Kami waktu itu berserta teman, kebetulan tidak kami lakukan anestesi, dok, karena eh, apa cepat kita melakukannya cepat ya, cukup
hanya berapa detik itu cep gitu ya. Mau menanyakan sebaiknya itu tetap kita lakukan anestesi ataukah nantinya juga apakah berpengaruh ya dok terhadap hewannya karena kan dia juga tidak bisa mengutarakan ya tidak seperti manusia Iya, gitu dok. Nggih. Nah, itu kalau seperti itu sebaiknya bagaimana gitu dok? Nggih, matur nuwun. oke. Jadi dok, untuk kelinci berarti gigi depan ya, gigi yang Bener, insisornya. bener dok. Oke, Ya karena dia kan eh, karena habitnya dari pemilik ya yang tidak diberi makan apa banyak oke. tumbuhan kan dok. Lalu dia sampai ini ke Mm-mm. bawah gitu ke mandibulah gitu dok. Oke. Ya, pada kucing itu terjadi biasanya karena harusnya, Maaf, kelinci dok, bukan iya kelinci. kucing. Oh, sorry, aku ngomong kucing ya. Wah, sudah ini mulai mulai jam buka. Sudah Ya mendekati nggak ya dok puasa. ya, semakin kritis. Iya, cuman nggak apa-apa untuk kucing, kelinci. Untuk kelinci sebetulnya kejadian biasa karena hay-nya kurang. Padahal kelinci itu lebih dari 50%, 50% itu hay. Jadi piramida makanan paling besarnya hay. Nah, itu kalau nggak dapat hay, dia akan overgrowth giginya dan seperti itu. Nah, kalau saya lihat literaturnya, eh, kalau literatur dokter hewan ini sih kebanyakan dibius terus dipotong pakai bor ya, kalau di luar negeri. Tapi memang banyak yang praktis pakai apa potongan kuku gitu ya, itu. eh tapi menurut saya sih sebenarnya pilihan ya, karena kalau kita pengennya eh ya kalau bisa memang nggak sakit, tetapi sebetulnya kalau gigi kelinci sebagian besar dilakukan tanpa bius juga nggak apa-apa sih. Kadang-kadang ownernya sendiri yang lakukan, cuman ya hati-hati berdarah, terus ya kalau bisa cepet gitu biar nggak sakit. Kalau di dokter gigi di klinik saya tawarin sambil bius kadang-kadang nggak mau juga sih. Saya tawarin di bius plus pakai bor ya, dia udah takut duluan, jadi kadang-kadang malah nggak jadi. Padahal kan penting. Dan jangan lupa buat diedukasi makanannya, piramida makanannya jangan salah supaya nggak berulang lagi. Matur nuwun dok. Iya. Sama. Terima kasih. Oke. Ini jam 16.43 kalau di jam saya. Gimana dokter-dokter masih mau lanjut atau gimana? Tambah lama Ada Masih lagi? nggak juga nih, puasa Mbak dok? Nis. Kalau misalnya masih ada lagi? Boleh, saya sih nggak puasa Satu dok. aja mungkin, Dok. Satu aja dok. Satu aja. Oke, Kalau silakan, saya kasih satu lagi aja slotnya untuk yang mau bertanya atau mau share pengalaman dan mau cari sudut pandang baru terkait approach case-nya dengan Dr. Deon. semoga bisa jawab. Ada lagi? Oke, udah pada persiapan ini. Iya, fotonya jangan lupa, Dok. Iya, oke, dokter. Foto dulu atau sertifikat dulu, dok? Foto dulu aja. Foto dulu aja mungkin ya. Ya. Ya, silakan dokter-dokter. Sudah saya kasih clue di awal tadi ya kan sudah. Kalau mau mandi dulu sempet kayaknya tadi. Silakan, silakan dinyalakan kameranya. Biar seru, Nah, itu silakan Dokter Leni. kameranya dinyalakan. Sampai Silakan. mana, Halo, Dok? Dok Leni. Di jalan ini. Sudah sampai Kota Tuban, Dok. Alhamdulillah ini sudah sampai. Baru Alhamdulillah. mau Habis ini mendekati ke rumah. Nggih. ketemu rajungan pedes ya, dok. Khas Tuban. Ini, Dok. Akhirnya. Alhamdulillah. Silakan dokter-dokter dinyalakan boleh bentar kameranya. Kita take picture dulu nggak banyak kok ini ya. Ya, 60. Ya tiga kali aja dok. Janji 3 kali. Silakan dokter-dokter diperlihatkan wajah cantik dan gantengnya. Kalau sore gini saya yakin baru selesai mandi semuanya. Jadi pasti masih fresh. Oke. Kalau nggak praktek. Oh bener. Kalau praktek nggak sempet kayaknya udah. Tunggu nanti. Oke. eh Saya mulai aja ya, ambil Nggih. gambarnya halaman 1 dulu. Silakan yang merasa di halaman 1, mungkin 3 kali senyumnya. Dokter-dokter disiapkan. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya make sure dulu fotonya tadi terrecord. Bentar dok.
Oke, nah ini next page ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Sambil mengingatkan dok, mungkin ada presensi ya di Presensi chat. tadi, ya. Ya, oke, halaman terakhir 1, 2, 3. Oke, nah, dokter silakan diisi presensinya. Lalu juga, oke, baik, udah sesi fotonya. Kalau mau masih on kamera juga nggak apa-apa sampai terakhir nanti. Ya, eh, selanjutnya mungkin ada penyerahan sertifikat ya akan Ya, diserahkan oleh Dr. Nusdianto untuk moderator ya. kita pada sore hari ini, Dr. Deon Kristiawan. Monggo, dokter. Ya, ini terima kasih Dokter Deon sudah berbagi dengan kita. Rasanya mungkin juga ada banyak yang non anggota AKIV, jadi ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Nah, ini sekaligus juga apa namanya, Dokter Mirza ini sekaligus sebagai moderator juga. Terima kasih Dok, Terima kasih, sudah dokter. menyempatkan waktunya di antara kesibukan beliau, ini sibuk banget dia. Sedang menyiapkan akreditasi Akreditasi, sampai tekes ini minta untuk jadi. spesialisasi akreditasi. Terima kasih sekali lagi narasumber dan moderator kita yang hebat ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Oke, nah ini juga Dokter Deon menyampaikan ya, kalau dokter-dokter nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar forum ini masih mungkin mengganjal, baru kepikiran Ya, setelah forumnya ya, ditutup, mungkin boleh untuk reach out ke beliau ya diskusi dok ya. ya. Setelah ini, oke. Baik, dari saya itu dulu. Untuk dokter-dokter yang mungkin sangat menantikan sesi-sesi seperti ini, kita banyak ya dok ya, sesi Ya, seperti ini. Jadi silakan nanti akan kita sampaikan, sebarkan kembali. informasi beritanya. Ya, Sangat senang sekali kalau dokter-dokter berkenan untuk join dan ya, belajar bersama kita ya. di Akivi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Mungkin kita mewakili, kita akan highlight itu setelah Lebaran ya. mungkin Dokter Mirza ya. Jadi Oh ya, oke, sedikit-sedikit ditunggu gitu. dok. Halal Sekaligus ini bihalal. barangkali halal kita mungkin apa ya terakhir di bulan Ramadan yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan nanti beberapa hari lagi ke depan ini soalnya. Terima kasih Dokter Mirza, Dokter Dion dan sejawat yang lain. Terima kasih Boleh join dokter. ya, Dok, kalau Ya, bilang. Sangat alhamdulillah. silakan, sangat dipersilakan. Saya mohon maaf kalau ada Ya, kekurangan dalam pelaksanaan ya dokter-dokter ya, semuanya. Terima kasih semuanya Dok Don. ya, Terima kasih banyak ilmu turun dan sami-sami. waktunya sore hari ini. Dokter-dokter semuanya Hmm. Ya, selamat berbuka puasa bagi berpuasa. yang menjalankan Ya, dan saya mohon maaf lahir batin juga sebentar lagi ya, Idul sama-sama. Fitri. Monggo, terima kasih. Ya, Sampai jumpa di turun. kesempatan berikutnya. Alhamdulillah sukses semua. Ya, izin live di Ya, dokter. sami-sami. Mohon maaf lahir batin, Dok. Sami-sami. Minal aidin wal Ya, faizin. sami-sami. Mungkin Mama Lahir Faidin juga batin. Dok Leni. Ya.